Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah min niyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa taysir fi kulli umur dafi'atan li kulli syarr yalifatan li kulli khairin lana wa auladina wa masyayikhina anallahi nawwir qulubana wa qawlibana mal huda wa tuqa wal afaf wal ghina wal mutalatin islam ila mihnatin wala imtihan fi haqqi sayyidi waladi adnan. Allah ja'al hadzal ijtima' maimunan mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa anna Allah yu'ti thawaba hadhihi surah al-baraka ila sahib hadzal kitab muallif hadzal kitab kitab Sulamut Taufiq Sidil Walid Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki Isyadi bin Muhammad al-Hafini bagi Haji Ihsan Musid wa jamu syekhina ma'alimina Ainama kanu anallahu ta'ala syambir rahmah wal maghfirah wa yu'ali darajatim bil jannah bisirri asrari hadil ayatil karimat wa salawatil maqbulat bi hurmatil fatihah. Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana fi ni'matin fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula amma ba'du. Hadratal muhtaramin auladana wa banatina anak-anak sekalian hafizakumullah. Kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan melanjutkan kajian kitab Sulamut Taufiq yang masih berkaitan dan berkenaan tentang masalah wajibnya berzakat. Sampailah kita untuk membahas tentang zakat urudut tijarah, zakat perdagangan. Zakat perdagangan merupakan zakat yang harus dikeluarkan bila memenuhi dua syarat sekaligus. Syarat yang pertama adalah haul, ketemu 1 tahun. Ini yang pertama. Yang kedua, memasuki nisab. Kalau lebih jelasnya, silahkan kalian buka dalam kitab Sulamut Taufiq kita halaman 36. Halaman 36 disampaikan wa amma zakatut tijarati fa nisabuha nisabu masturiyat bihi minan naqdain wala yu'tabaru illa akhiral haul wa yajibu fiha rubu'u usyuril qimah. Artinya nisab harta dagangan itu menurut mata uang yang dipakai untuk membeli harta itu dengan mata uang emas atau perak, atau nisabnya menurut ukuran nisab emas atau perak, artinya nilai uang. Adapun zakatnya separuh dari 1/10
Anak-anakku sekalian, kita akan sedikit mengilustrasikan atau menggambarkan untuk lebih mendekatkan kepada pemahaman kita masing-masing berkenaan dengan zakat perdagangan. Satu contoh demikian. Ada seseorang bernama Bapak Ahmad. Bapak Ahmad ini mulai melakukan transaksi perdagangan, memulai buka toko pada bulan Januari tahun 2022. Januari tahun 2022. Tanggal 1 Januari tahun 2022. Dengan modal awal ya 50 juta. Ini contoh. 50 juta. Modal awal. Nah, modal awal 50 juta itu dikelola oleh Bapak Ahmad, dibelikan kebutuhan-kebutuhan yang akan dijualnya, bahan-bahan dagangannya. Bisa berupa sembako, berupa pakaian, berupa alat-alat elektronik, berupa apapun juga yang sifatnya adalah harta dagangan. Modal awal 50 juta. Nah, 50 juta itu oleh Bapak Ahmad dikelola, diputar, sampai 1 tahun. Sampai ketemu tahun 2023, Januari 2023. Maka di sini satu kewajiban sudah terselesaikan, yaitu haul. Karena yang dinamakan haul adalah sampainya 1 tahun. Nah, ketika sudah 1 tahun itu, haul sudah masuk, maka ada kewajiban dari Bapak Ahmad untuk menghitung semua aset. Dihitunglah aset-aset itu. Ada yang berupa sepatu, contoh, tinggal 100 pasang. Kemudian sarung, tinggal 50 pasang, 50 buah misalnya, 50 piece. Kemudian mukena dan seterusnya. Dan uang yang ada di laci atau yang ada di ATM berapa semuanya, piutangnya, uang-uangnya yang ada di orang itu berapa, dihitung semua. Ternyata setelah dihitung, sampailah harta kesemuanya 100 juta. Sampailah harta kesemuanya 100 juta. Nah, ini apakah sudah memasuki nisab? Jawabannya kalau memang setelah dihitung dari modal awal, piutang, kemudian harta dagangan yang masih tersisa, itu total kesemuanya 100 juta, maka ada kewajiban Bapak Ahmad untuk mengeluarkan zakat perdagangannya. Kenapa dikatakan demikian? Karena ukuran 100 juta itu apabila dibelikan, ya ini seumpama, apabila dibelikan emas yang ukuran emasnya itu 85 gram, ya, 85 gram. Kalau sekarang misalnya 1 gramnya 1 juta, maka kalau 85 gram berapa? 85 juta.
Sedangkan uangnya atau asetnya Bapak Ahmad itu ada 100 juta. Berarti ada apa di sini? Ada kelebihan. Ada kelebihan. Berapa kelebihannya? Kelebihannya 15 juta. Berarti uangnya Bapak Ahmad ini sudah memasuki hisab. Karena sudah lebih, andai kata dibelikan emas seberat atau seukur 85 juta. Maka Bapak Ahmad punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Dari yang 100 juta itu berapa? 2,5% dari 100 juta. Kalau 1 jutanya 2,5% itu 25.000, 25.000 rupiah. Maka 25.000 dikalikan 100. Berapa? 2,5 juta. Maka harta atau zakat yang dikeluarkan oleh Bapak Ahmad dari jumlah aset 100 juta adalah 2,5%, yang sama dengan 2.500.000 rupiah. Itu cara menghitung dari zakat perdagangan. Dan itu bisa dikembangkan oleh kalian, misalnya 100 juta, 200 juta berarti 5 juta. Gitu. Nanti ukurannya demikian. Kalau dikurangi ya dikurangi daripada itu. Yang jelas ukuran nisab itu apabila uang yang ada, aset-aset yang ada itu bisa dibelikan emas yang ukuran emas itu 85 gram. Jadi bisa jadi uangnya 90 juta masuk. Atau misalnya uangnya 150 juta juga masuk. Masuk nisab maksudnya. Paham ya? Ini yang pertama. Yang kedua, apabila, ini contohnya masih Pak Ahmad, uang 50 juta dari awal ia berbisnis dengan modal 50 juta tersebut, kemudian dikelola ya. Kelola sampai 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun, uang itu setelah dijumlah uang yang ada di ATM misalnya, yang ada di almari rumah misalnya, yang ada di berangkas, piutang, tahu piutang? Piutang itu uang Pak Ahmad ada di orang, itu namanya piutang. Setelah ditotal semuanya hanya sampai pada 65 juta. Contoh ini, hanya pada 65 juta. Apakah wajib di sini untuk berzakat? Ya, dilihat lagi. Sekarang harga emas berapa? Harga emas contohnya 85 juta. 1 gramnya 1 juta misalnya. 1 gramnya 1 juta. Berarti uang 65 juta itu kan nggak nutut untuk dibelikan emas seukur 85 gram. Karena cuma uangnya 65 juta, nggak nutut. Kalau harus dibeli 85 juta, sedangkan asetnya hanya 65 juta. Apakah wajib di sini Pak Ahmad untuk berzakat? Kendati pun sudah memasuki 1 tahun perdagangannya, maka jawabannya tidak wajib. Tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena uangnya, asetnya
belum sampai pada nisab. Itu. Ini tentang masalah zakat tijarah, zakat perdagangan. Nanti bisa dikembangkan sekali, nanti bisa dikembangkan sendiri oleh kalian. Yang penting penjelasan secara global, secara singkatnya demikian. Zakatnya 2,5%. Baik, kita lanjut ke zakat selanjutnya. Silakan kalian buka halaman 36 kembali. Wa malul khalitaini awil khulatai kamalil munfaridi fin nisabi wal makhraji fin nisabi wal mukhraji idza kamulat syurutul khulatati, yang artinya harta yang dicampur milik dua orang atau lebih, seperti harta milik seseorang dalam ukuran nisab dan banyaknya yang dikeluarkan. Tetapi bila memenuhi syarat-syarat khiltoh atau mencampur uang. Nah, sekarang ada contoh lain yang masih tetap dalam masalah urutut tijarah, harta perdagangan. Orang berdagang itu kan ada yang bersifat mandiri, uangnya sendiri, modal-modalnya sendiri, ya. Maka contohnya seperti tadi itu Bapak Ahmad tadi. Nah sekarang contoh yang kedua, bila mana ada orang buka toko atau membuka suatu perdagangan tapi uangnya bercampur, bukan uang satu orang. Bisa dikatakan akad syirkah, sama-sama membawa uang untuk dijadikan satu. Sama-sama, ini ada teman, misalnya teman satu pesantren dulu, terus ketika reunian ketemu di satu reuni, kemudian bincang-bincang, berbagi pengalaman, terus kemudian salah satu dari mereka ada yang mengatakan saya lagi buka usaha konter HP, misalnya seperti itu, konter HP itu marginnya, labanya itu bagus, demikian diceritakan. Terus kemudian ada 3 teman yang lainnya yang mendengarkan, itu ingin bergabung, sama-sama ingin mengelola satu usaha jual beli HP. Maka disepakati oleh 4 orang ini, ayo kalau kalian punya uang 25 jutaan, kita jadikan satu. Si A punya 25 juta, si B punya 25 juta, C demikian, D demikian. Termasuk yang punya usaha tadi. 25 jutaan berarti 100 juta. Nah, 100 juta itu dikelola. Diingat-ingat pertama kali mengelola harta syirkah tadi, investasi ini tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, itu harus dicatat. Misalnya tadi kita ambil gampangnya tanggal 1 Januari tahun 2022. Nah, dikelola. Entah itu yang mengelola yang pihak mana, yang penting itu dikelola. Setelah dikelola, setelah 1 tahun, ya, perlu untuk dilihat lagi. Di jumlah, di total uang yang ada, barang, HP yang masih ada di etalase berapa, etalase 1, etalase 2, etalase 3, itu tinggal berapa. Uang yang ada di bank berapa, piutangnya berapa, total. Nah, setelah ditotal, ternyata uang itu ternyata
lebih dari nisab, misalnya 200 juta. 200 juta. Modal awal 100, terus kemudian dari hasil pengembangannya 100, berarti ada 200 juta. Nah sekarang 200 juta itu andai kata dibelikan emas seukur 85 gram, kira-kira dapat apa tidak? Jawabannya ya tentu dapat, karena 85 gram itu hanya 85 juta. Maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, cara mengeluarkan zakatnya bagaimana? Cara mengeluarkan zakatnya tidak perlu setiap orang mengeluarkan zakat. Tetapi dikeluarkan zakatnya dulu seperti milik satu orang. Dikeluarkan zakatnya dulu seperti milik satu orang. Nah, setelah dikeluarkan zakatnya, kalau 200 juta tadi, maka zakatnya 5 juta. Karena tadi Bapak Ahmad uang 100 juta, ya, mengeluarkan 2.500.000. Kalau 200 juta, 2,5%-nya 5 juta. Dari 200 juta itu dikeluarkan 5 juta. Keluarkan 5 juta, karena dari 200, 2,5%-nya 5 juta. Dikeluarkan dulu 5 juta. Ya, setelah dikeluarkan 5 juta, atau meskipun dizakatkan uang yang 5 juta itu, setelah itu labanya, marginnya dibagi. Tinggal berapa? Ya, jadi misalnya dari 200 juta, uangnya itu yang tadinya 100 juta, kan berarti tersisa berapa? Diambil 100 juta, diambil 5 juta, tersisa 95 juta. Nah, 95 juta itulah yang dibagi. 95 juta itulah yang dibagi secara rata di antara 4 orang itu tadi. Jadi 95 juta dibagi 4. Itu caranya demikian. Nah, memang tidak ada bedanya antara uang investasi, uang bersama, dengan uang yang dimiliki secara mandiri, perorangan, itu untuk masalah zakat itu sama, seperti milik sendiri. Jadi tidak boleh dibagi sebelum dikeluarkan zakatnya. Zakatnya dikeluarkan. Kendati pun itu satu saudara biasanya. Ada orang punya warisan tuku, ya, dari orang tuanya, tukunya dikelola bareng-bareng, maka caranya mengeluarkan zakat, caranya mengeluarkan zakat adalah dikeluarkan zakatnya dulu, baru diberikan atau dibagi margin-marginnya kepada yang memiliki harta tersebut. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, kita masuk ke masalah zakat yang kedua, adalah zakat fitrah. Bisa kalian lihat terlebih dahulu di halaman 36 tentang zakat fitrah. Wa zakatul fitri tajibu bi itraqi juz'in min ramadhana wa juz'in min syawal ala kulli muslimin alaihi wa ala man alaihi nafaqatuhum idza kanu muslimina ala kulli wahidin sya'un
min ghalibi kutil baladi ila fudilat andainihi wa kiswatihi wa maskanihi wa kutiman alaihi nafaqatuhum yaumal idi wa lailatihi. Dilihat terjemahannya halaman 38. Zakat fitrah wajib atas orang Islam yang telah menjumpai sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal. Jadi zakat fitrah itu anak-anakku sekalian, yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah orang Islam tentunya yang menjumpai Ramadan, menjumpai sebagian Ramadan dan diperkirakan menjumpai sebagian daripada bulan Syawal. Jadi satu contoh ada seseorang, ya, kita misalnya memasuki bulan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat, ya, segar, bugar, bisa berpuasa dengan baik, maka diperkirakan ketika nanti bulan Syawal itu datang, kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Maka disitulah kita berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah kita masing-masing. Karena zakat fitrah ini bukan seperti zakat perdagangan. Karena zakat perdagangan, rikas, dan seterusnya itu dikatakan zakatul mal. Zakatnya harta. Cara untuk membersihkan harta rezeki kita. Tapi kalau zakat fitrah, itu disebut dengan zakatul badan. Zakatnya badan kita. Jadi kita ingin membersihkan badan kita dari dosa, dari kotoran, dari kemaksiatan. Itu hendaknya salah satu diantaranya adalah dikeluarkannya zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu wajib bagi siapa? Bagi seorang yang beriman, yang beragama Islam. Yang kedua, mampu tentunya. Mampu untuk mengeluarkan zakat. Di sini disampaikan wajib atas dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi kewajibannya untuk diberi nafkah. Seperti anak, bila mana orang tersebut beragama Islam. Jadi siapapun yang menjadi kewajiban untuk kita nafkahi, kita beri uang belanja, itu wajib pula untuk kita zakat. Anak misalnya, anak itu kan di antara keluarga yang wajib kita nafkah. Ketika anak itu muslim, maka kewajiban orang tua untuk menzakati anak ketika anak masih belum mampu. Tetapi kalau anak itu sudah mampu, sudah mandiri, maka dia punya kewajiban untuk menzakati dirinya sendiri. Atau misalnya kita punya orang tua dalam kondisi tidak bekerja, tidak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, kemudian rezekinya atau hidupnya menumpang atau ikut kepada salah satu dari anak-anaknya. Maka di sini kewajiban zakatnya orang tua yang tidak mandiri itu, yang belum mampu itu kewajiban daripada anaknya. Ketika anaknya sudah mampu atau memiliki kemampuan lebih setelah menghidupi dirinya sendiri. Nah, kapan zakat itu dikeluarkan? Di sini disampaikan zakat itu yang dikeluarkan ukurannya adalah
1 sok. Seperti yang kemarin disampaikan, 1 sok. 1 sok itu 3,5 liter. Atau kalau dikilokan 2 kilo 75 gram. Atau 3 kilo kurang 1/4. Jadi setiap diri kita, umat Islam, wajib mengeluarkan zakat fitrahnya itu 2 kilo 75 atau 3 kilo kurang 1/4. Atau kalau mau diinkludkan boleh 3 kilo. Karena lebih zakat itu boleh. Tapi seyogianya tidak kurang. Tidak kurang dari 3 kilo. Tidak kurang dari 2,75 kilogram. Kalau lebih boleh, misalnya 3 kilo, 3 kilo 1/4, tidak apa-apa. Satu sok atau 3 kilo kurang 1/4 itu dari makanan pokok yang berlaku di daerah itu. Jadi kalau di daerah kita makannya beras, nasi putih, ya yang dikeluarkan beras. Kalau di sekitar kita itu makanannya jagung, maka yang dikeluarkan adalah kewajiban mengeluarkan zakatnya yang merupakan jagung. Kalau di sekitar kita itu umumnya makanan sagu, ya kita keluarkan sagu. Kalau di daerah kita yang kita makan pada saat itu adalah tepung, ya tepung, begitu seterusnya. Jadi diikutkan model umumnya yang dikonsumsi oleh ahlul balad, orang yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Kemudian jika sudah lebih untuk membayar hutang, membeli pakaian dan tempat tinggal, serta lebih dari menafkahi orang yang menjadi kewajibannya. Nah, zakat fitrah itu bila mana mampu. Kalau tidak mampu, ya tidak wajib zakat. Misalnya contoh di sini, ada seseorang laki-laki, kemudian punya istri 1, anak 2, ya, dirinya sendiri 1, istri 1, anak 2. Berarti di sini dia wajib, ya, ini memiliki anggota keluarga 4 orang. Memiliki anggota keluarga 4 orang tersebut, ya, siapa yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu? Maka jawabannya adalah dirinya sendiri terlebih dahulu. Dirinya sendiri terlebih dahulu. Jadi dikeluarkan zakatnya untuk dirinya sendiri. Berapa tadi? 3 kilo kurang 1/4. Masih ada kelebihan daripada uangnya atau beras yang untuk dizakati. Kemampuannya bisa menzakati istrinya, maka ditambah dengan untuk berkewajiban menzakati istrinya. Kenapa? Kok wajib untuk mengeluarkan zakatnya istri? Ya karena istrinya adalah salah satu dari orang yang dinafkahi. Salah satu dari orang yang dinafkahi, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Misalnya cuma kuatnya hanya istrinya, 2 anaknya nggak kuat untuk menzakati, maka yang 2 nggak wajib. Yang wajib hanya untuk dirinya sama istrinya. Anaknya, kalau ini gak duit duit mana, misalnya gak duit singkat 3 itu ke beras, gak wajib anak yang 2 tadi. Karena kemampuan suami tadi hanya bisa menghidupi atau memberikan zakat untuk anaknya, untuk istrinya. Anaknya 2 nggak kuat, maka anaknya nggak wajib. Jadi sifatnya wajib di sini sesuai dengan kadar kekuatan. Kuatnya 3 dengan anak yang pertama, anak yang kedua nggak kuat, ya yang kedua nggak wajib bagi suami atau ayah. Begitu seterusnya. Jadi bukan berarti harus wajib semua, satu keluarga wajib kepada suami atau ayah tadi, tidak. Di mana kewajiban kekuatan ayah, di situ kewajibannya. Selebihnya nggak kuat, tidak apa-apa.
Tidak dipaksa. Aku iso ae mek sampean deh anak sing pertama Bu, anak sing nomor loro, nomor telu aku gak kuat burung iso ya enggak apa. Jadi yang kuat cuma anak istri yang ada, kemudian anak yang pertama, yang kedua enggak wajib, yang ketiga enggak wajib. Begitu seterusnya. Semakin bertambah kemampuannya, maka semakin bertambah pula yang wajib untuk dizakat. Semakin berkurang, andai kata iso zakat untuk dirinya sendiri, istrinya nggak bisa dizakatkan, ya maka yang wajib hanya dirinya sendiri, istrinya nggak wajib zakat. Terus pada hari raya dan malam harinya. Begitu juga makanan, dia harus punya kelebihan di dalam zakat fitrah itu sekiranya untuk dimakan malam hari raya dan di pagi hari raya ada lebih daripada itu, wajib zakat. Kalau tidak, tidak wajib zakat. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan, nanti akan kita jelaskan pada season selanjutnya, karena meskipun masalah hanya tinggal zakat fitrah saja, tapi ini syaratnya cukup banyak, bisa kita lanjutkan pada season yang terakhir nanti di bab zakat yang paling akhir. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca doa akhir majelis, doa akhir daripada majelis ta'lim. Semoga dengan doa ini Allah berikan kemudahan dan keberkahan untuk ilmu kita semuanya, dan Allah memunculkan ilmu tersebut ketika kita amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.